Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, khususnya di Hong Kong maupun di Makau. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara live streaming Facebook di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Episode Ngopi Instan kali ini adalah episode ke-27. Saya Ciko Ahmad Mutakin, Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong, akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Teman-teman, jangan juga lupa follow akun Facebook KJRI Hong Kong dan juga like acara Ngopi Instan agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru mengenai peraturan Indonesia maupun peraturan Hong Kong tentunya. KJRI Hong Kong juga memiliki akun media sosial lainnya seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan situs kemlu.go.id. Kami akan mengajak juga teman-teman untuk aktif di dalam acara nanti. Teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp kita di nomor 9400 1506. Saya ulangi di 9400 1506. Akan ada hadiah bagi dua pemenang penanya sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan BNI Hong Kong. Berikut kami akan umumkan dua pemenang episode sebelumnya. Yang pertama adalah Ibu Sulistiani Abdul Rahman. Yang kedua adalah Ibu Umi Hasanah. Selamat kepada Ibu. Nanti kru dari Ngopi Instan akan menghubungi pemenang. Sahabat warga negara Indonesia rahimakumullah, susunan acara pada malam hari ini adalah mendengarkan tausiah dan berdialog dengan dua narasumber yang sudah kita undang pada acara hari ini. Dan nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Adapun tema untuk Ngopi Instan pada episode ini adalah menebar kebaikan, menuai hikmah. Kami akan memperkenalkan narasumber spesial kita pada malam hari ini. Narasumber yang pertama, beliau adalah Ustadz Ahmad Rosyidin Mawardi, atau yang dikenal dengan Ustadz Rosy. Beliau adalah Sekjen Persaudaraan Pembimbing Umroh Haji Indonesia, atau PPUHI. Assalamualaikum Pak Ustadz Rosy. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat di Hong Kong, Makau, dan sekitarnya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Rosy sudah hadir. Dan yang kedua narasumber kita adalah Ustadz yang tidak asing lagi di Hong Kong, yaitu Ustadz Imam Bahyaki. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak ya, Ciko? Sehat alhamdulillah. Makin cerah saja Pak Ciko. Pak Ustadz selalu bercanda nih. Padahal kita mau serius loh Pak Ustadz. Untuk mempersingkat waktu seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, marilah kita menyaksikan tausiah yang diberikan oleh Ustadz Rosy. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ciko, Ustadz Imam, dan seluruh sahabat-sahabat PMI yang ada di Hong Kong dan sekitarnya, dan dimanapun berada yang bisa menyaksikan dari Facebook Live ini. Saya Ahmad Rosyidin bin Mawardi, bapak saya Mawardi, jadi Ahmad Rosyidin bin Mawardi, biasa disapa dengan Rosy. Ada yang manggil saya Mas Rosy, Kang Rosy, Bang Rosy, ya.
yang tidak boleh adalah Mbak atau Tante Rosi. Berbahagia sekali malam hari ini saya diundang untuk bisa membersamai dalam acara ngopi instan ini. Seperti diperkenalkan, saya aktif sebagai pembimbing umroh haji Indonesia, sehingga kami sudah punya wadah namanya Persaudaraan Pembimbing Umroh Haji Indonesia. Saya salah menjadi sekretaris jenderalnya. Makanya di belakang saya ini adalah ada replika kiswah pintu Ka'bah. Sebagai pembimbing yang hampir tiap tahun berangkat ke Mekah, khususnya umroh, saya mendoakan ya Mas Tiko, Ustaz Imam maupun semuanya. Amin. Amin ya Allah. Untuk melaksanakan umroh maupun haji. Amin, amin. Bagaimana tema yang kita angkat atau diangkat hari ini, kita membicarakan mengenai menebar kebaikan. Maka saya ingin mengajak bersama-sama kita mendalami ya dalam waktu yang singkat ini hakikat kebaikan itu sendiri. Jadi menebar hikmah, menebar kebaikan, kemudian menuai hikmah, maka yang harus kita awali adalah kita memahami hakikat kebaikan itu apa. Karena kita bicara dalam konsep Islam, maka kita akan belajar kebaikan itu dalam kerangka ajaran Islam. Tapi ilmu hanya masuk kalau kita bahagia, jangan ada yang sedih, jangan ada yang banyak pikiran, mari kita fokus, dan untuk bisa kita bahagia, kita bisa mengundang kebahagiaan itu dengan bersama-sama tersenyum dulu. Tersenyum ya ahli surga. Ya, Amin. Amin ya rabbal alamin. kita tersenyumnya ditarik bibirnya 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri selama 7 detik. Mari bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Celing cheese gitu Ustaz. 6, 7. Baik. Setidaknya ya sahabat-sahabat sekalian, ada 3 hal yang kita perlu perhatikan tentang kebaikan itu. Kebaikan yang ya langsung didefinisikan oleh Nabi Muhammad SAW juga oleh Allah Ta'ala ya. Yang pertama, kebaikan itu apa? Kita dijadikan sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummah ya. Nah, Pak Ustadz, mohon maaf, ini suaranya bisa dikencengin sedikit Pak Ustadz? Posisi sebagai umat yang terbaik, maka orang baik itu apa? Kebaikan itu apa? Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yang pertama, kebaikan yang bisa kita tularkan itu karena kita sudah diciptakan, dipilih menjadi manusia terbaik, maka kebaikan itu harus kita jaga dengan apa? Mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah seandainya diri kita dan orang lain itu ya berbuat buruk. Ini makronya seperti itu. Yang kedua, sudah sering disampaikan oleh para ulama, guru-guru kita, kebaikan itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada manusia yang lain. Maka saya mendoakan dan insya Allah ya ini sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat PMI yang ada di Hong Kong, di Macau dan sekitarnya. Kenapa? Mau jauh-jauh keluar dari rumahnya, kemudian bekerja atau melakukan aktivitas yang jauh dari rumah, salah satunya menebar kebaikan. Menjadi sebab orang lain itu bisa sekolah, orang lain bisa mendapatkan nafkah dan seterusnya. Pak Ustadz, mohon maaf sebentar Pak Ustadz. Ya. Suaranya kurang besar. Apa mungkin, mohon maaf, mic-nya bisa dibesarkan Pak Ustadz? Sekarang bagaimana? Masih kecil. Oke, ini sudah saya... Mungkin volumenya Pak Ustadz, mohon izin. Saya volumenya Sudah full ya. Sekarang masih kecil. Bismillah. Iya, mic-nya mungkin didekatkan. Sudah pakai earphone biasanya. Baik, bagaimana sekarang? Atau kalau enggak saya ganti earphone-nya 1 menit ya? Baik Pak Ustadz, nggak apa-apa. Halo sahabat pekerja migran Indonesia.
kami akan kembali lagi dengan tausiah Pak Ustadz karena ada permasalahan kecil karena harus mengganti earphone supaya lebih jelas. Kami ingatkan kembali teman-teman untuk acara ini, teman-teman bisa berpartisipasi untuk bertanya dengan melalui WhatsApp kita di nomor 9400 1506 9400 1506. Caranya ketik nama, kemudian pertanyaannya apa. Ya, jangan hanya pertanyaannya saja. Tapi kami mohon pertanyaannya tidak lepas dari topik malam ini, yaitu menebar kebaikan menuai hikmah. Ya, kita kembali ke Pak Ustadz. Bagaimana suaranya sekarang? Masih kecil? Masih sedikit kecil. Sebentar. Bismillah, suaranya. Masih mana suaranya? Ya, ini sudah agak lumayan besar. Ya, Pak Ustadz, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Kita kembali ya, kita sedang membicarakan hakikat kebaikan. Mudah-mudahan suaranya sudah lebih baik ya, ini. Ya. Ya, baik. Yang pertama Al-Quran mengajarkan yang namanya kebaikan itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kebaikan itu kalau kita berusaha untuk mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain dan diri kita berbuat buruk. Yang kedua, kebaikan itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi pastikan ya keberadaan kita di lingkungan kita, di tempat kerja, bersama orang-orang lain, ya bersama dengan siapapun, keberadaan kita itu menjadi tambahan kebaikan karena kita menebarkan manfaat untuk orang lain. Ya, bab ini sederhana ya, dalam sebuah komunitas kapan kita bermanfaat, kapan kita tidak, kapan kita baik, kapan kita tidak. Seandainya kita datang, orang lain itu berbahagia, senang, berarti itu ciri-ciri kita bermanfaat. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat, kemudian yang kita datangi itu tidak mengharapkan kedatangan kita, berarti itu menjadi indikator bahwa kita itu kurang bermanfaat. Jadi sederhananya ya, misalnya di sini ada Ustadz Imam Bukhari, ada Pak atau Mas Diko gitu. Yeah. Kalau dalam ya tiba-tiba dipindahkan, kapan waktu dipindahkan, begitu pamit dari tempat kerja yang lama, ya semua yang ada di tempat itu sedih karena kepergian kita, berarti itu ciri-ciri kita ada manfaatnya di tempat itu. Yeah. Tetapi kalau kita pamit dari tempat itu, kemudian biasa-biasa saja, ya tidak sedih, tidak ada apa, datar-datar saja, berarti mungkin keberadaan kita bahasa Jawanya hanya pupuk bawang yang pelengkap tempat itu. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik. Begitu kita pamit, kita pindah ke tempat lain atau pindah ke tempat kerja kita, orang yang ada di situ semuanya syukuran karena kepergian kita, itu tanda-tanda keberadaan kita itu tidak diharapkan. Ya, jadi mudah-mudahan kebaikan yang kedua itu ada di dalam diri kita. Kalau di kampung ya, teman-teman yang ada di Hongkong misalnya, ingat waktu masa di kampung itu kan suka ada kerja bakti ya. Kalau orang kerja bakti, kemudian dia datang itu selalu ditunggu. Kenapa? Kalau dia datang itu ya tenaganya ada, kemudian bawa cangkingan makanan dan seterusnya. Sebaliknya kalau tidak ada manfaat, begitu datang itu orang tidak berharap. Bahkan kadang-kadang saking buruknya perangai kita, tidak ada manfaatnya, bahkan membuat orang lain itu terganggu, kedatangan kita sampai didoakan untuk tidak datang. Jadi datang nggak sakit-sakit gitu kan, seperti itu. Jadi sudah dua ya, kebaikan itu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Yang ketiga, kebaikan itu memberi manfaat kepada orang lain. Mulai dari sekup yang terkecil sampai dengan yang lebih luas, lebih luas, lebih luas. Tanda-tandanya sederhana, kalau keberadaan kita itu diharapkan,
keberadaan kita. Bukan sebaliknya, kita disumpahin sakit, kita disumpahin nggak ada, nah, dalam sebuah instansi kita disumpahin untuk segera pindah, naudzubillah mindzalik. Baik, ya, nanti kita dalami lagi waktu kita ngobrol tanya jawab. Yang ketiga, ini yang lebih dalam lagi. Kebaikan itu apa? Rasulullah SAW bersabda, dan biasanya di kitab-kitab fikih para ulama itu ditulis ya hadis ini di awal-awal buku fikih. Apa itu? Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia paham agama. Maka mudah-mudahan meskipun bekerja di luar negeri, ya jauh dari pengajian di kampung-kampung masing-masing, di majelis masing-masing, tapi sekarang banyak sekali fasilitas dari Facebook, dari YouTube, dari manapun mengakses ilmu agama. Karena kebaikan yang hakiki, yang ketiga ini, kata Rasulullah, kalau kita dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka kita paham agama. Kalau kita harus jadi ustadz dong, tidak harus. Tapi kita paham wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah itu adanya dalam pelajaran agama. Kalau kita paham terhadap ini, maka kita bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kita dapat informasi banyak mengenai hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Kita semua, khususnya orang Islam itu sudah tahu, setelah kita meninggal itu tidak langsung ke padang mahsyar misalnya. Ya, tetapi kita akan istirahat di kubur. Kalau meninggalnya 1000 tahun, 50 tahun lagi, kiamatnya itu nanti berapa? 1000 tahun lagi, maka kita akan transit di kuburan 950 tahun. Maka kita pastikan dengan paham agama itu jangan sampai perilaku kita ya di dunia ini misalnya kemudian menyebabkan kita disiksa di dalam kubur. Saya ingin menggarisbawahi sekarang ini karena apa? Sekarang itu masa-masa medsos itu sangat semua orang menggunakan. Sehingga ada berita yang tidak benar, berita hoax atau hoax dan lain-lainnya itu kita suka terpapar. Hati-hati menggunakan media sosial kalau kita menyebarkan berita yang tidak tahu kebenarannya, padahal itu salah, menyangkut fitnah apalagi orang lain, kita terancam misalnya di dalam riwayat diterangkan Rasulullah lewat dalam sebuah kuburan, ada 2 orang yang sedang disiksa. Yang satu kata Rasulullah karena kalau ke toilet istinjaknya tidak bersih. Yang kedua karena suka menyebarkan berita bohong. Apalagi gara-gara kita paham agama kita tidak mudah untuk ya menjustifikasi orang lain. Gara-gara kita paham agama maka kita punya skala prioritas dalam hidup. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Gara-gara kita paham agama, maka kita setiap hari bisa tenang. Tidak perlu takut dengan aneka ancaman-ancaman dari Allah kalau kita belajar wudhu dengan baik. Wudhu itu menggugurkan dosa misalnya. Setelah wudhu membaca doa, maka dibukakan oleh Allah pintu surga dan seterusnya. Setelah sholat mau wiridan, maka kita akan diampuni. Termasuk setiap Jumat, kaum muslimin ya diwajibkan untuk sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat ada khutbah. Dalam khutbah selalu diterangkan siapa yang bertakwa maka akan dibantu oleh Allah keluar dari masalahnya dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi mari ya di tengah-tengah kesibukan bekerja ya apalagi bekerja di luar negeri jangan sampai lepas untuk kita memperdalam agama. Apalagi ya dalam hadis lain ini cukup cukup tegas diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya seluruh isi dunia itu dilaknat dan terlaknat kecuali 3 hal atau 3 orang. Yang pertama orang yang mengingat Allah dengan berzikir, yang kedua mereka yang belajar atau mengajar. Sudah 3 ya kebaikan itu. Kalau kita 1 berjuang untuk mencegah keburukan, mengajak kebaikan, maka insya Allah kita menebarkan hikmah hakiki, yaitu kita menjalani sebagai makhluk yang terbaik. Yang kedua,
kebaikan itu menebarkan manfaat, tidak menebarkan bahaya kepada orang lain. Dan yang ketiga, kebaikan itu mereka yang berusaha untuk paham agamanya masing-masing, khususnya agama kita yaitu agama Islam. Yang terakhir nih, menyangkut kejadian hari ini yaitu corona, ya, kemudian susah, ya, kita dibuat ada musibah dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, salah satu, ya, pintu kebaikan itu terkadang may yuridillahu bihi khairan yusibhu. Kadang-kadang Allah menghendaki kebaikan kepada kita itu dengan diberi musibah. Karena gara-gara diberi musibah kemudian dia menjadi hemat, gara-gara diberi musibah dia hatinya lembut, gara-gara punya banyak utang dia menjadi rajin tahajud, rajin duha, dan seterusnya. Jadi mungkin itu pengantar dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau ngomong baik, maka definisi kebaikan itu definisi yang langsung disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Yang pertama, kita diciptakan sebagai umat terbaik. Umat terbaik itu aktivitasnya dua. Mengajak untuk berbuat baik dan mencegah berbuat kerusakan. Yang kedua, kebaikan itu apa? Menebarkan manfaat seluas-luasnya. Yang ketiga, kebaikan itu apa? Manakala kita semakin paham agama. Dan yang terakhir, sebenarnya Allah menguji kita dengan musibah, itu juga pintu kebaikan. Mungkin itu sebagai pengantar, Ustadz Imam dan Mas Tiko, ya, saya kembalikan ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Rosi atas tausiahnya. Sekarang teman-teman warga negara Indonesia, kami akan berbincang di sini. Sudah hadir narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ustadz Iman Baihaqi. Tadi sudah kami kenalkan. Beliau adalah General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Silakan menyapa teman-teman kita, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman migran yang ada di Hong Kong, Macau, yang saat ini mungkin sambil memasak, sambil menjaga anaknya. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Pak Ustadz, alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Rosi. Itu banyak manfaat dari kebaikan yang kita tuai dari sebelumnya kita. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak Ustadz, kita beralih ke kegiatan warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia, ketika hari libur. Gimana menurutnya Pak Ustadz? Iya Pak Ciko, jadi menariknya di Hong Kong ini, teman-teman pekerja migran memiliki hari libur. Dan sebagian besar mereka libur di hari Ahad, kemudian Sabtu, dan selebihnya tersebar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sebetulnya ketika mereka libur, kalau kita lihat mereka banyak berkumpul di taman-taman, ada yang menunggu sampai sore, kemudian mereka tidur, bersantai-santai. Tapi ada juga sebagian yang kemudian memanfaatkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatannya itu positif. Positif ya. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin menghimbau teman-teman agar kemudian ketika mereka libur, mereka menggunakan aktivitasnya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti yang Ustadz Rosi bilang tadi, agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan juga waktu kita tidak sia-sia selama kita tinggal di Hong Kong. Ketika pulang, kita memiliki keterampilan yang bisa dilakukan. Di Dompet Duafa sendiri, kita memiliki banyak kegiatan, Pak Ciko, yang mereka bisa ikuti. Kita ada berbagai macam pelatihan, ada pelatihan menjahit, ada pelatihan komputer, bahkan ada pelatihan pijat. Dan bagi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran juga bisa datang ke kantor Dompet Duafa untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Masya Allah, mereka meskipun sudah berumur, artinya sudah 30 ke atas, 20 ke atas, mereka masih bersemangat untuk membaca Al-Quran. Nah, kita juga bisa lakukan secara online, agar ketika yang mereka tidak bisa keluar rumah, mereka bisa belajar melalui online dengan guru-guru yang ada di Dompet Duafa. Selain itu, kita juga ada kunjungan ke rumah sakit. Jadi teman-teman bisa menjadi volunteer untuk berkunjung ke rumah sakit, memberikan semangat bagi migran lain yang sedang dirawat.
kita juga ada kunjungan ke penjara karena ada teman-teman kita juga yang di penjara, sehingga kita harus memberikan motivasi kepada mereka karena tidak ada keluarga yang menjenguk ke sana. Nah, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk kita memiliki shelter bagi teman-teman yang kemudian di-terminate atau menunggu visa, bisa tinggal di shelter Tomé Duafa. Nah, dalam masa tunggu itu kita bisa manfaatkan waktunya untuk hal-hal yang kita bisa menambah pengetahuan kita, kemudian belajar agama, dan juga kita ada program olahraga rutin juga ketika di shelter. Begitu Pak Ciko. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Ini menarik sekali ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dompet Duafa ini agar para pekerja migran Indonesia ini melakukan kegiatan yang positif. Ya. Ada hal yang menarik tadi saya dengar mengenai kunjungan penjara dan juga shelter. Saya mau dong Pak Ustadz, detailnya seperti apa sih untuk mengenai kunjungan penjara dan shelter. Saat saya pertama kesini pun Pak Ciko, saya agak kaget ketika mendengar ternyata ada sahabat kita warga negara Indonesia yang dipenjara di Hong Kong. Nah, kemudian ketika saya berkunjung ke sana langsung, ternyata memang ya banyak saudari-saudari kita yang dipenjara karena kasusnya itu sebagian besar narkoba Pak Ciko. Jadi mereka menjadi kurir narkoba sehingga terciduk sama polisi dan kemudian dipenjara, dan lama-lama penjaranya itu ada yang sampai 14 tahun, ada yang sampai 21 tahun karena penjara ya. Narkoba maksudnya, sehingga hukumannya berat. Tapi di Hong Kong ini kan nggak ada hukuman mati. Jadi adanya hukuman seumur hidup maksimal. Nah, kemudian kita ke sana, kita menjenguk, kita berikan motivasi, kita jenguk itu 30 menit diberikan waktu untuk ngobrol, kemudian kita doakan, kita dengarkan keluh kesah mereka, dan kita bawakan perlengkapan pribadi mereka yang dikira masih kurang. Karena mereka mengirim surat ke kami, kebutuhannya apa aja, misalkan shampoo, kemudian sabun, pakaian dalam, buku-buku bacaan, misalkan buku Iqra atau buku tentang sirah Nabi. Jadi mereka di dalam penjara, mereka gunakan aktivitasnya untuk melakukan kebaikan, sehingga harapannya kan setelah keluar mereka dapat pengetahuan baru dan juga hatinya semakin bersih, ketika keluar tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Kemudian kita siarkan juga kepada teman-teman lewat Facebook bahwa di sini tuh ada saudari kita yang dipenjara karena kasusnya begini, sehingga teman-teman yang lain bisa lebih aware. Oh iya, saya harus hati-hati kalau disuruh orang membawa paketan yang tidak diketahui, kemudian diiming-imingi kasih uang yang banyak, jangan pernah mau, karena kita nggak tahu kalau ternyata dalamnya isinya narkoba, sampai di jalan ditangkap polisi, nah itu akan merugikan diri kita sendiri. Begitu Pak Ciko. Nah yang tadi menarik, shelter itu gimana Pak Ustadz? Nah, yang menunggu visa, kegiatan apa yang memang Dompet Duafa sediakan untuk mereka? Ya, biasanya teman-teman yang baru terminate, mereka kemudian kan mencari majikan lagi, atau sudah dapat majikan kemudian menunggu visa. Nah, mereka daripada ngekos di tempat yang umum, mereka kan tidak punya komunitas, hidup sendiri, kemudian ya dari pagi sampai malam di kosan saja atau pergi kemana, tidak ada hal-hal yang berarti yang dilakukan, maka lebih baik bisa tinggal di shelter Dompet Duafa. Karena di situ kita sediakan program-program yang bermanfaat. Misalkan kita ada belajar ngaji, kemudian ada pengajian yang kita lakukan rutin, sebulan paling tidak 2 kali kita lakukan. Di situ kita berikan semangat untuk beribadah. Karena mungkin kalau di tempat majikan, teman-teman agak kesulitan beribadah. Ada yang ibadahnya di toilet, ada yang mencuri-curi untuk waktu ibadah. Ketika di shelter, maka kita bebas waktunya untuk bisa sholat, bisa mengaji, dan lain sebagainya. Maka kita gunakan waktu sebaik mungkin selama kita menunggu majikan. Sehingga itulah waktu yang tidak akan kita dapatkan lagi ketika kita sudah masuk ke majikan. Dari penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa kita menghibur ya ketika kita datang ke penjara. Jadi menebar kebaikan karena orang yang kita jenguk juga kan mungkin lagi
merasa sedih, Betul. akhirnya dengan kita kunjungi jadi berbahagia. Iya. Saya kembali ke Pak Ustadz Rosi. Pak Ustadz, gimana nih tadi gambaran dari kegiatan Dompet Duafa bahwa menghibur juga bisa menuai hikmah. Bagaimana menurut pandangan dari Pak Ustadz Rosi? Ya, saya sendiri belajar ya dalam kitab Nasoihul Ibad, kalau saya tidak salah, Syekh Nawaz Banten mengutip sebuah hadis bahwa ada hal yang terpenting harus kita lakukan setelah mengucapkan syahadat. Jadi ada setelah iman itu apa yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh menjadi prioritas kegiatan kita setelah kita berusaha menjadi orang yang beriman, yaitu memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya orang yang beriman. Jadi tadi mendatangi ya seorang yang beriman, mungkin beragama Islam tapi hilaf, kemudian di penjara, kita datang, itu hakikatnya ya keberadaan amaliyahnya itu amalan terbaik. Ya, kalau bahasa orang Jawa bilang itu ojo seneng gawe alane liyan, opo salai gawe senenge liyan. Nah, dalam agama kita diajarkan sekali. Apalagi secara khusus ada hadis juga atau yang memerintahkan orang Islam itu apa? Orang yang tidak mengganggu orang lain dengan dengan mulut dan tangannya. Jadi luar biasa itu kalau kita bisa menghibur ya teman-teman yang sedang kena musibah ya, membuat mereka tersenyum ya. Ya, kalau belum bisa membantu dengan yang baik-baik yang lebih dari sekedar datang aja sudah luar biasa. Tentunya tadi secara kalau ngomong prioritas amal itu menghibur orang lain, memasukkan kegembiraan kepada orang lain itu prioritas amal setelah mengucapkan syahadat. Ya. Tentunya ya dibarengi dengan amalan-amalan mahdoh yang lainnya. Begitu kira-kira, Mas Tiko. Baik, terima kasih Pak Ustadz Rosi. Kita kembali ke Pak Ustadz Imam. Ya. Pak Ustadz, kalau kegiatan Dompet Duafa itu kan banyak nih, Ya. mungkin butuh volunteer ya. Apakah harus ada keahlian khusus untuk ikut kegiatan tersebut? Ya, baik Pak Siko. Jadi luar biasanya teman-teman di sini, mereka meluangkan waktunya, tenaganya, energinya, bahkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan sosial di Dompet Duafa. Jadi selama libur, alih-alih mereka berleha-leha di taman, kemudian duduk-duduk, tapi mereka malah melakukan kegiatan yang untuk membantu temannya di Hong Kong melalui Dompet Duafa. Sebetulnya tidak ada keahlian khusus yang diharuskan ketika ingin menjadi volunteer Dompet Duafa. Siapapun kita terbuka, boleh bergabung. Nanti kita akan berikan tugas, tanggung jawabnya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tapi syukur-syukur kalau misalkan mereka punya keahlian, itu malah justru lebih bagus. Misalkan ada yang bisa mengajar ngaji, nanti kita akan jadikan guru ngaji di Dompet Duafa untuk mengajarkan Iqra, ya mulai dari alif, ba, ta, seperti itu. Setiap ahad kita ada mengaji, jadi gurunya itu dari kalangan mereka sendiri. Atau misalkan ada yang suka bikin vlog, bikin video, nanti kita bisa jadikan juga guru untuk mengajar bagaimana membuat vlog, bagaimana membuat video agar dia bisa menjadi YouTuber misalkan. Konten di Hong Kong ini kan sangat banyak sebetulnya yang bisa kita ambil untuk menjadi video-video yang bermanfaat. Misalkan kita bikin video arah untuk sampai ke KJRI, karena kan banyak tuh KJRI itu di mana sih, atau arah untuk sampai ke paketan apa. Nah, kita bikin videonya sehingga ketika mereka ada yang tanya, ada yang cari di Google, nyangkut ke YouTube-nya dia, itu bisa menjadi penghasilan juga, sehingga waktu-waktu di sini tuh bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz, kira-kira kegiatan positif apa sih yang harus dilakukan para pekerja migran Indonesia ini untuk mengisi hari libur mereka, Pak Ustadz? Iya. Mereka harus sesuaikan dengan minat bakatnya. Karena kan minat kesukaan orang itu berbeda-beda. Maka silakan tentukan, oh saya sukanya apa. Misalkan saya suka nulis, bisa bergabung dengan komunitas menulis. Sehingga nanti di sini bisa bikin cerpen tentang bagaimana suka duka menjalani kehidupan di Hong Kong.
atau mereka suka ngaji, ya udah mereka kemudian belajar ngaji, nanti kalau sudah lancar kita bisa jadikan guru ngaji. Suka memijat juga bisa, ada pelatihan pijat, nanti ketika pulang dia bisa buka klinik pijat untuk mijat bayi atau mijat orang. Kan pijat itu kan keahlian yang jarang, dan sekali pijat itu lumayan kan dapatnya, sehingga ketika pulang dia punya keahlian, sekali pencet 100.000, 50.000, sehingga mereka tidak balik lagi ke Hong Kong. Kemudian kita harus cari organisasi yang memang itu track recordnya bagus. Kita betul, Pak Ustadz. Jangan sendirian lah di sini agar tidak gampang tertipu sama orang lain. Kita ikut ke dalam komunitas kebaikan, komunitas seni, atau kita ikut majelis taklim yang itu track recordnya bagus dan ada naungan organisasi resmi, misalkan seperti Tumbe Duafa, NU, POSMI dan lain sebagainya, sehingga mereka berkumpul dengan orang-orang yang baik, sehingga harapannya akan ikut menjadi baik juga, tidak nanti ke bawah hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, jadi para pekerja migran Indonesia di sini juga harus bisa menentukan hal yang mana yang positif, mana yang tidak, sehingga apa yang mereka tebarkan akan menuai kebaikan buat dirinya sendiri. Betul, ya insya Allah Pak Ciko. Kalau kita berbuat baik, kita memudahkan orang lain, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Nah, saya kembali ke Pak Ustadz Rosi. Pak Ustadz, saya melihat bahwa pekerja migran Indonesia ini di sini melek gadget nih Pak Ustadz. Mereka canggih-canggih, mereka bermain dengan media sosial. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz agar kegiatan tersebut akan menuai kebaikan, Pak Ustadz? Baik, ya. Kalau boleh diibaratkan, guru-guru kami mengibaratkan yang namanya teknologi, termasuk media sosial itu bagian dari anugerah, ya, fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita di dalam diri kita itu ada nafsu, ya, nafsu itu yang membuat kita semangat, ya. Dari Indonesia kemudian daftar untuk bekerja di Hong Kong dan seterusnya, itu kan didorong oleh rasa semangat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan seterusnya. Demikian pula ya, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ya. Semuanya itu tergantung kita. Sebagaimana pisau, ya, di rumah kita harus ada pisau karena motong bawang pakai pisau, motong mangga pakai pisau. Ya. Tetapi pada saat yang sama juga pisau juga bisa menjadi bahaya untuk diri kita dan membahayakan orang lain. Maka saya mengajak, ya, saya termasuk yang berusaha untuk aktif di Facebook. Aktif di mana? Di Instagram. Saya punya channel YouTube meskipun tidak besar seperti ustadz-ustadz yang lain. Karena apa? Saya ingin menggunakan apapun sarana itu dan untuk berbuat baik. Ya, seperti saya kadang-kadang, ya, kalau lagi tidak ada jadwal itu saya ngaji, ya, ngaji ba'da zuhur 15 sampai 20 menit di depan Facebook. Saya juga ada live Instagram. Saya bikin video 1 menitan. Khususnya karena saya pembimbing haji, saya punya paket atau belajar haji dan umroh dengan ringan, hanya dengan mendengarkan materi 1 menit, ada sekitar 30 episode. Kemudian bagaimana menjalani kehidupan itu dalam kuadran yang terbaik, yaitu berzikir, bersyukur, dan ibadah dengan baik. Nah, saya mengajak, jadi teman-teman di sini, ya, Facebook kita, ya, kemudian Instagram atau apapun media sosial yang kita gunakan itu, saya berharap ini bernilai juga kebaikan akhirat. Artinya apa? Kita bagi orang NU, ya, saya dibesarkan di lingkungan NU, orang NU itu biasanya sering membaca Yasin. Di dalam surat Yasin itu diingatkan salah satunya betapa kita tidak bisa mengelak dari kalkulasi pencatatan Allah Ta'ala. Di Facebook kita dicatat, di taman, ya, di tempat istirahat di Hong Kong itu dicatat, di rumah, ya, tempat kerjanya masing-masing itu dicatat. Bagaimana bunyi ayatnya? Antaranya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsainahu fi imamibun. Sesungguhnya kita nanti akan dihidupkan setelah kita mati. Sekarang ini Allah sedang mencatat, mendokumentasikan apapun yang kita lakukan, ya.
dicatat dengan baik, nanti pada waktunya akan diperlihatkan kepada kita. Ya, saya mengajak semoga yang kita upload, yang kita komentari itu semuanya kebaikan, karena tadi ya ini bagian dari catatan Allah. Sebagaimana kita sering diingatkan oleh Facebook, misalkan memori tahun 2011, hari ini tanggal 27 ya bulan November tahun 2011, kita ngapain aja, Facebook bisa memunculkan kembali itu foto-foto kita, video kita, atau apa namanya status kita. Nah ini secara agama, secara apa namanya spiritual saya mengajak ya, pastikan yang kita komentari, yang kita upload itu kebaikan. Karena apa? Ini nanti jadi tambahan bukti di akhirat bagaimana yang kita lakukan. Dan ingat, khususnya di Indonesia, nggak tahu kalau di Hong Kong ada undang-undang yang mengikat pengguna Facebook itu. Undang-undang ITE dan seterusnya. Tetapi yang terpenting tadi, jangan sampai ya kepribadian kita itu menjadi tercoreng gara-gara kita tidak bijak memanfaatkan Facebook. Semuanya akan ada, mulai dari yang baik, yang buruk, mohon maaf, pornografi, ya ikut serta apa namanya menyerang orang, membunuh karakter orang lain, semuanya ada di situ. Meskipun ada juga aturan, tapi banyak hal yang bisa kita pilih. Nah, kembali kepada kita, mari kita ya pastikan menggunakan apapun yang ada, termasuk Facebook dan aneka media sosial itu yang membuat kita benar-benar belajar untuk menjadi baik tadi. Karena ingat, ya sekali lagi harus diingat, ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarra yarah. Satu titik saja kita tulis, itu dimintain pertanggungjawaban. Satu kata, apalagi satu kalimat, ya, termasuk video yang kita upload, apalagi informasi yang kita share, semuanya dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ya sekali lagi dalam bahasa iman, tidak ada sesuatu itu hanya berhenti di dunia. Seluruh urusan itu menjadi urusan akhirat. Di Indonesia nanti dihisab, di Amerika dihisab, di Hong Kong dihisab. Kalau kita berpikir tentang ini, ya insya Allah kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang cerdas. Mungkin manusia bisa diakali, mungkin teknologi bisa diotak-atik, tapi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diotak-atik. Mungkin itu. Ya, Mas Ciko. Baik, terima kasih Pak Ustadz Rosi, jelas sekali penjelasannya. Warga negara Indonesia rahimakumullah, tiba saatnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Sekali lagi kami ingatkan bahwa teman-teman bisa berpartisipasi melalui nomor WA di 940015006. Silakan tulis nama dan pertanyaannya. Baik, kami akan bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana hukum Islam terkait foto selfie di medsos untuk menginspirasi kebaikan dengan pertimbangan berbuat baik, tidak harus sembunyi-sembunyi? Saya ulang ya, ini pertanyaannya. Bagaimana hukum Islam terkait foto selfie di medsos untuk menginspirasi kebaikan dengan pertimbangan berbuat baik, tidak harus sembunyi-sembunyi? Pak Ustadz Rosi mungkin bisa memberikan jawaban. Ya, jadi hukum selfie kemudian di-share itu, ini yang disebut dengan ijtihad. Karena apa? Tidak ada hadis secara khusus ya. Maksudnya apa? Tidak ada sesungguhnya orang yang selfie itu sunnah atau haram ya. Yang ada menjadi namanya itu ijtihad atau justifikasi. Baik. Ya, memang ada ulama yang sangat keras sekali dalam artian jangan khususnya wanita itu menampilkan wajahnya di media sosial. Ada ulama yang lain asalkan sopan, menutup aurat, tidak apa-apa. Ya, saya mengikuti pendapat para ulama yang mengambil jalan tengah. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat. Yang penting rambu-rambunya saya mengingatkan, khususnya wanita, ya, kalau selfie kemudian share itu dalam batas kesopanan. Bajunya yang rapi,
tidak ketat, tidak mempertontonkan aurat, dan jangan melet, jangan membuat yang orang itu berpikiran yang negatif. Ya, mengenai aktivitas yang dimaksud tadi, misalkan lagi ngumpul-ngumpul di taman berempat, kemudian foto, ya, mungkin bisa dihubungkan tadi ya, berbuat baik biar menginspirasi orang lain. Ya, kalau niatnya lurus seperti itu, insya Allah tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Itu kan hukum itu kan boleh nggak boleh, halal atau haram, kan seperti itu. Insya Allah tadi kalau selfie-nya dalam batas kesopanan, ya, tidak mempertontonkan aurat, tidak membuat orang lain itu berpikir macam-macam, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau selfie-nya itu dalam pose, dalam tanda kutip tadi, yang tidak sopan, apalagi memperlihatkan aurat, apalagi tidak sesuai dengan norma ketimuran, apalagi norma agama, ya jangan lakukan. Termasuk mungkin di dalam ini kan ada yang lagi pengajian, kemudian foto, ya, kemudian di-share. Apakah ini ria atau tidak, pamer atau tidak, ya kembali tergantung niat. Apalagi tadi niatnya untuk menginspirasi orang lain. Tapi tentunya sesuatu itu dilakukan dengan sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Ya, contoh saya pembimbing umroh. Jangan karena ingin menginspirasi orang itu setiap 5 menit update status, ya. Masuk Masjidil Haram, ya. Check in lagi di depan Ka'bah, ya. Lagi tawaf dan seterusnya, ya. Kapan ibadahnya? Kalau sedikit-dikit selfie share, sedikit-dikit selfie share, ya. Seperti itu, ya. Jadi lihat kontennya, lihat konteksnya. Kalau foto diri berarti dalam keadaan menutup aurat, ya. Saya termasuk menghimbau para wanita jangan suka foto dalam keadaan melet kemudian disebarluaskan, karena itu ya dalam artian merendahkan dirinya sendiri. Ya, melet itu bukan perilakunya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih Pak Ustadz Rosi. Pak Ustadz tahan dulu karena ada satu pertanyaan lagi. Ya. Dari Mbak Ari, nomor teleponnya 9589 bla bla bla. Pertanyaannya begini, amalan apa yang mampu membuat kita tetap menjadi baik meski kadang lingkungan kita kurang mendukung, Pak Ustadz? Baik. Amalan yang utama orang Islam itu ya sudah digariskan lagi, ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuncinya kalau kita ingin tetap baik, menjadi tawar, ya, ibarat ikan itu senantiasa tawar, tidak berubah menjadi ikan asin. Kalau kita itu punya pertahanan diri, ya sudah jelas, ya. Sholat sendiri oleh Allah disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam situasi apapun, harus sholat di toilet, harus sholat mencuri-curi waktu. Jadi benteng pertahanan kita untuk tidak berubah itu adalah sholat. Karena setiap sholat kita membaca Fatihah, yang Fatihahnya khusus di situ ada kalimat apa? Ihdinas siratal mustaqim, juga ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian rahasia sholat yang lain itu apa? Kita itu tidak sendiri. Orang yang sholat itu berarti dia menjalani kehidupannya itu tidak sendiri, tetapi mencantolkan, ya, connect, ya, terhadap orang soleh sedunia. Kapan? Pada saat tahiyat. Ya, begitu kita ngomong assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Begitu kita mengucap salam untuk diri saya dan seluruh orang soleh sedunia, maka dimanapun kita berada, insya Allah kita terjaga kesolehan. Jadi kalau ditanya apa amalannya, amalannya jangan tinggalkan sholat. Maka dengan tidak meninggalkan sholat, lingkungan apapun kita akan terjaga. Karena sebelum sholat wudhu. Wudhu itu mengeluarkan energi negatif dalam garis miring dosa. Tidaklah seseorang berwudhu, membasuh mukanya kecuali energi negatifnya, dosanya keluar dari bawah telapak matanya. Tidaklah mereka berwudhu, kemudian membasuh tangannya, dosanya keluar dari bawah kuku tangan. Ya, mengusap kepala juga kaki. Jangan tinggalkan sholat, sebagaimana Rasulullah mengingatkan agar kita jangan sampai meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih ada Pak Ustadz? Ini kayaknya menarik sekali Pak Ustadz. Jadi pertanyaan ketiga dari Mbak Ani Agustini.
Jika setiap kebaikan berbagi yang seseorang lakukan dan tebarkan kepada orang lain selalu kita anggap dan nilai sebagai bentuk ria atau pencitraan, lalu kapan kita bisa menghargai kebaikan seseorang? Baik. Ya. Ini definisi ria atau pencitraan itu sederhana. Ya. Kita melakukan sesuatu karena motivasi bukan Allah, berarti manusia, itu ria. Pada saat yang lain, kita meninggalkan sesuatu karena takut ria, itu ria. Ya, ini bahasanya rada sedikit rumit ya. Artinya apa? Oh, saya melakukan sesuatu. Ya, saya ikut ngaji di sini biar saya dipanggil Ustadz, biar saya dikenal oleh beberapa orang atau ratusan orang yang di Hongkong. Maka niatan saya ini bukan karena Allah, ini ria. Pada saat yang sama saya tidak melakukan karena takut ria, itu ria. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu memikirkan ini ria atau tidak. Ya, diperintahkan oleh agama itu kalau ada sesuatu kebaikan kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Nggak usah terlalu menilai ini ria atau tidak. Yang tahu ria atau tidak itu hakikatnya Allah. Cuman kita tadi, saya melakukan ini karena ingin dinilai oleh Allah atau ingin dinilai oleh makhluk. Kalau saya ingin dinilai oleh makhluk, berarti kita ria. Tapi mengapresiasi atau mengucapkan terima kasih terhadap kebaikan orang lain, yaitu urusan kita untuk mengucapkan terima kasih. Menjadi ria atau tidak, itu perjuangan yang dipuji dengan Allah. Jadi, oke, kita lihat posisinya. Oke, misalkan Ustadz Imam ini berbuat baik, ya kita mengucapkan terima kasih, ya itu akhlak kita. Kemudian menjadi ria atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Hakikatnya itu hanya Allah yang tahu. Tetapi secara motivasi bisa dinilai. Kalau kita misalnya ya, lagi sholat sendiri kita cepat. Lagi dilihat orang lain sholat kita dilama-lamain, itu bisa jadi menjadi indikator kita ria. Kalau lagi ngaji sendiri cepatnya minta ampun. Begitu lagi ngaji rame-rame, kita lupa intonasinya menjadi lebih fasih, lebih pelan-pelan, itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Satu lagi Pak Ustadz, ada dari Mbak Astuti. Mana yang lebih baik, orang beriman atau orang berbuat baik, Pak Ustadz? Ya, baik. Mana yang lebih baik, orang yang beriman atau yang lebih? Dalam konsep Islam kan jelas, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, siapa yang mengucapkan syahadat maka masuk surga. Berbuat baik yang sampai akhirat itu berbuat baik yang dilandasi dengan iman. Jadi ya, dalam banyak hadis itu selalu dikatakan begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tamumu dan tetanggamu. Jadi kalau diminta lebih baik, mana yang berbuat baik, mana beriman, hakikatnya kalau dia beriman dengan sungguh-sungguh, ya otomatis dia baik. Ya, kalau kebaikan kemudian tidak dilandasi iman, dibalas di dunia, tapi di akhirat nanti dalam konsep Islam itu tidak mendapatkan apa-apa. Maka kita itu orang Islam khususnya diajarkan untuk faham sekali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, ya Ar-Rahman yang membagi nikmatnya, membagi kebaikannya kepada seluruh makhluk. Tetapi ada sifat Ar-Rahim, dan Allah yang mencintai hanya kepada yang beriman. Dan tentunya ya iman itu ciri-cirinya kan salah satunya apa? Berbuat baik. Berbuat baik saja tanpa dilandasi iman, dibalas oleh Allah sempurna di dunia. Dan kita punya harapan ya, semuanya yakin kita akan ketemu di akhirat. Maka kebaikan yang dilandasi iman itu bukan hanya dibalas di dunia, tapi dibalas di akhirat. Orang yang beriman itu harusnya iman yang benar itu mengantar dia untuk selalu berbuat baik. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jelas sekali Pak Ustadz. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Ustadz Imam. Pak Ustadz, ya, Pak Ziko. Ini sebenarnya acaranya menarik ya. Iya, banyak pertanyaan. Nah, karena terusan waktu, Pak Ustadz Imam ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman WNI di Hong Kong? Iya, tadi saya menambahkan tentang sholat Pak Ciko. Baik. Jadi tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa sholat jangan sampai kita tinggalkan bagaimanapun kondisinya.
kondisi di Hong Kong ini memang sangat sulit untuk melakukan sholat ketika berada di rumah majikan, karena nggak semua majikan membolehkan helpernya untuk melakukan ibadah. Maka kemudian mereka mencuri waktu, kemudian ada yang di toilet, bahkan ada yang sampai meninggalkan sholat. Karena saya pernah menemukan yang tinggal di shelter itu, kemudian kita ajak sholat, setelah selesai sholat dia menangis, Pak Ciko. Pas kita tanya kenapa, ini 4 tahun saya baru melakukan sholat lagi. Nah, maka kita menyarankan ke teman-teman bahwa ketika wawancara kepada majikan, kita harus sampaikan bahwa misalkan kita beragama Islam, saya ada ibadah selama 5 kali dalam sehari. Itu harus kita sampaikan, sehingga kemudian sebelum kita melanjutkan untuk bekerja di majikan tersebut, kita sudah deal bahwa kita boleh melakukan ibadah. Kita harus punya komitmen yang kuat dan kita harus berani ngomong. Saya itu pernah, Pak Ciko, mengantar anak les ke bimbingan belajar di Hong Kong. Kemudian saya menunggu anak saya sampai selesai, kemudian tibalah waktu sholat asar. Nah, saya izin kepada petugas di sana untuk minta minta tempat untuk sholat karena ada ruangan kosong. Saya minta boleh nggak saya pakai ruangan itu untuk ibadah. Kemudian menariknya dia itu menyarankan saya untuk ibadah di toilet. Nah, maka mungkin pandangan saya bahwa bisa jadi karena banyak teman-teman kita nih, para pekerja migran yang sholat di toilet, sehingga mereka beranggapan bahwa kalau orang Indonesia melakukan ibadah itu di toilet. Maka kita harus berani ngomong bahwa sholat itu bukan di toilet, kita harus sholat di tempat yang bersih. Kemudian saya bilang tuh ke petugasnya, saya nggak bisa sholat di toilet karena itu kotor. Akhirnya dia mengizinkan saya untuk sholat di ruangan. Maka sebetulnya kalau kita punya keinginan yang kuat, niat yang kuat, kita berani menyampaikan secara baik-baik, orang Hong Kong ini bisa mengerti sebetulnya untuk bisa memberikan waktu dan tempat untuk beribadah. Seperti itu, Pak Ciko. Jadi menurut Pak Ustadz, kita harus upayakan tempat yang terbaik dulu. Apabila memang tidak diizinkan juga, ya apa boleh buat ya Pak Ustadz. Betul, kita harus usaha dulu. Kadang-kadang kita mau ngomong itu takut dulu. Ya, pasti itu takut. yang harus kita tabrak dulu tuh batasannya, agar kita tahu dulu apa jawaban dari majikan. Iya, baik Pak Ustadz. Warga negara Indonesia dimanapun berada, Pak Ustadz, kami mengucapkan terima kasih. Sebenarnya ada beberapa lagi pertanyaan, cuman karena keterbatasan waktu, kami ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu Pak Ustadz Rosy memberikan tausiah kepada kita semua. Kami juga menunggu semoga COVID-19 ini dapat membaik dan Pak Ustadz bisa datang ke Hong Kong ya, bertatap muka langsung dengan warga negara Indonesia di Hong Kong. Terima kasih juga Pak Ustadz Imam sudah hadir di sini. Pak Ustadz ingin menyampaikan sesuatu? Baik ya, saya meneruskan apa yang disampaikan oleh guru kami. Berbahagialah sahabat-sahabat yang di Hong Kong, di Macau, di Cina atau dimanapun itu bisa tetap melaksanakan sholat. Karena sujud-sujud kita itu menghibur bumi-bumi yang sedikit orang sujud. Jadi salah satu alasan orang kerja ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri itu salah satunya ingin sujud di situ. Karena sujud itu menghibur bumi, bumi itu menderita kalau sedikit yang sujud. Yang kedua, mudah-mudahan bisa ketemu di Hong Kong. Jika tidak, saya ada Facebook juga, Ahmad Rosidin bin Mawardi. Saya ada beberapa siaran ngaji live. Saya juga ada YouTube, ya, Santri Dalam 510. Jadi Santri Dalam 510. Santri Dalam 510. Ya, ada juga Instagram. Ya, kita masih bisa ngobrol di situ. Kalau ada pertanyaan juga bisa di Messenger. Ya, intinya mari dimanapun berada kita saling senantiasa memberikan hiburan, memasukkan kebahagiaan. Saya terima kasih sudah diajak teman-teman sekalian. Ya, semoga tetap senantiasa bahagia. Insya Allah, amin Pak Ustadz. Tersenyum, insya Allah. Baik, amin. Baik, demikian acara Ngopi Instan episode ke-27. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz
Rosi dan Pak Ustadz Imam. Juga terima kasih kepada rekan-rekan yang setia menyaksikan Ngopi Instan. Silakan saksikan Ngopi Instan episode selanjutnya. Kami beserta kru Ngopi Instan pamit undur diri. Saya tutup acara dengan malam ini dengan baca subhanallahumma wa hamdika asyhadu alla ilaha anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.